diisap saja kurmanya. Tapi Rasulullah SAW ikut turun, ikut menggali. Bukan kayak pimpinan sekarang nyuruh-nyuruh doang. Ya, tapi ada wartawan. Ini gak ada wartawan, masa gorok-goroknya. Suatu ketika sedang proses penggalian, ada batu besar. Semua sahabat itu diganjel batu untuk menahan lapar. Satu batu diganjelin di perutnya untuk menahan lapar. Sedang puasa, menjelang buka puasa. Kemudian ada batu besar yang menghalangi Rasulullah. Sahabat matur ngomong ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada batu besar, kita tidak bisa. Rasulullah dengan kekuatannya, dengan ucap bismillah dan takbir, akhirnya batu itu bisa terbongkar. Tapi ketika membongkar batu itu, Rasulullah dengan takbir bismillah ya Allahu Akbar, itu tersingkap jubahnya bagian atas. Itu ada batunya dua. Ada sahabat yang melihat sampai menangis. Ada sahabat yang melihat merasa kasihan. Berarti orang yang paling lapar itu ya Rasulullah, karena batunya dua untuk ngikat laparnya. Sedangkan para sahabat cuma satu batu. Akhirnya ada salah satu sahabat namanya sahabat Jabir. Ini kalau nggak salah Jabir ya, Jabir bin Abdullah. Itu nggak tahan, akhirnya beliau pulang. Beliau pulang nanya sama istrinya, istriku, ada makanan apa di rumah? Ada gandum suamiku dan ada anak kambing dan gandum. Anak kambing saya akan sembelih, nanti kamu masak, gandum tolong bikinkan roti. Akhirnya dibikinkan roti, singkat cerita dibikinkan roti, kemudian jadi 3 roti, 3 buah roti, dan diisi oleh gulai kambing, seperti roti canai ya, canai kalau istilah India itu. Jadi isi 3 roti dan dalamnya isiannya itu gulai kambing, anak kambing. Kemudian sahabat Jabir ini ke Rasulullah, bisikin Rasulullah, antum ada 2 batu, antum lapar banget, udah waktunya buka puasa. Ayo, di rumah istri saya sudah masak, ada 3 roti, 1 buat Rasulullah, yang kedua buat saya, yang ketiga buat istri saya. Tapi jangan ngomong-ngomong ya para sahabat, soalnya sahabatnya 3.000, rotinya cuma 3. Oh, jazakallah khair Jabir. Rasulullah berdiri, para sahabat, ini Jabir mau traktir kita, di rumahnya mau menjamu kita dengan makanan yang berlimpah. Jabir pucat kalau enggak itu, cuma roti 3, tapi diumumin 3.000 sahabat. Sahabat senangnya minta ampun. Coba bayangin, kalau kita kelaparan terus ada yang traktir, senang nggak? Takbir Allahu Akbar, Masya Allah Jabir, Allahu Akbar, syurga Jabir, Allahu Akbar. Akhirnya ke rumahnya Jabir semua. Tapi Rasulullah akhirnya ngomong sama Jabir, Jabir dan istri, kalian di sini aja, biar saya menjamu umat saya, biar saya yang menjamu sahabat saya. Kemudian Rasulullah membukalah baskomnya, terus berseru kepada Rasulullah, kepada sahabat, udkhul ashran, udkhul ashran. Masuklah 10 sahabat masuk. Maka udah kenyang belum ya Rasulullah, nambah lagi. Orang sahabat pertama, kedua sampai 10 kenyang, gantian 10 lagi sampai ke 300 grupnya, ya kan? 10 kali 300, 3.000. Kenyang semuanya sahabat. Ketika Rasulullah terakhir sudah
kenyang semuanya. Rasulullah membuka baskomnya, masih utuh 3 roti isinya gulai kambing. Rasulullah memperlihatkan mukjizatnya bisa menggandakan makanan barokah. Mungkin kalau cara kita, kenapa nggak dari tadi sih? Kita cuma sanggup kurma 1, ya kan, minum cuma seteguk. Kenapa nggak dari tadi aja? Itulah Rasulullah melihat para sahabatnya setia nggak sama beliau. Di kalau Ramadan yang terik masih mau menggali parit, menggali kondak selama jauh 5 km, lebarnya 5 meter. Kenapa 5 meter? Karena agar diloncatin kuda ataupun orang bisa jatuh ke dalam, gak bisa naik lagi. 3 meter itu dalamnya. Itu tujuannya perang kondak. Nah itu asbabun nuzulnya, kenapa ada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu ceritanya Rasulullah sebagai pemimpinnya uswatun hasanah, patut ditiru, patut dicontoh. Kalau ada kerja bakti, Pak RT selalu ikut nih, ya nggak Pak RT? Iya. Pimpinan harus selalu terjun ke lapangan juga untuk niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi otomatis kalau ada pimpinan ikut turun ke lapangan, pasti yang lain pun